I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Kami akan menjelaskan etika dan tanggung jawab sosial, etika dalam manajemen, etika dalam manajerial, tanggung jawab sosial perusahaan, strategi pengelolaan CSR, dan manfaatnya. Etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukan pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Tujuan dari mempelajari etika manajemen adalah menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Klasifikasi etika manajerial menurut Ricky W. Giffin. Yang pertama yaitu perilaku terhadap karyawan, di mana perilaku karyawan meliputi aspek perekrutan, pemecatan, dan pemberian upah. Yang kedua yaitu perilaku terhadap organisasi, di mana menyangkut tentang kejujuran dalam berorganisasi, konflik kepentingan, dan menjaga kerahasiaan. Dan yang ketiga yaitu perilaku terhadap agen ekonomi lainnya, di mana meliputi pelanggan, pesaing, pemegang saham, dan distributor. Etika manajerial dibagi menjadi 4. Yang pertama, etika utilitarian, yaitu keputusan yang dibuat berdasarkan hasil. Yang kedua, etika hak, yaitu peduli terhadap penghormatan dan pelindungan hak kebebasan pribadi individu. Yang ketiga, etika teori keadilan, manajer memaksa dan mendorong peraturan secara adil dan tidak memihak. Dan yang keempat, etika teori kontrak sosial terpadu, yaitu keputusan yang didasarkan pada faktor empiris dan faktor normatif. Etika tanggung jawab sosial perusahaan dan strategi pengelolaannya, CSR, dan manfaatnya. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis terhadap dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat dan lingkungan. CSR ini meliputi berbagai macam aspek seperti kesejahteraan pekerja, lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan kode etik perusahaan. Corporate Responsibility atau CSR adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup karyawan, keluarga, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Manfaat CSR meliputi 1. Bagi lingkungan hidup, CSR membantu meminimalis potensi kerusakan lingkungan. 2. Bagi perusahaan, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat, memudahkan proses keberlangsungan jangka panjang dan branding perusahaan. 3. Bagi pemerintah, mendukung program-program pembangunan daerah. Yang keempat, bagi masyarakat, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. CSR juga dapat menghasilkan manfaat strategis seperti produktivitas karyawan, reputasi perusahaan, dan efisiensi operasional. Program CSR di bidang pendidikan dapat meningkatkan kualitas, sarana prasarana pendidikan, serta moral dan nilai-nilai agama sebagai upaya peningkatan efisiensi sumber daya manusia tanpa mengabaikan potensi lokal yang ada.